Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik nggak kerasa seminggu sudah berlalu ya. Nah adik-adik kita ketemu lagi loh di ibadah online kita minggu hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat hari lahir untuk negara kita Indonesia ya Amang. Betul Kak. Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah online kita minggu hari ini, seperti biasa kita sapa dulu ya pengisi ibadah online minggu hari ini. Siapa aja Kak? Nah sebelumnya kita sapa dulu yang di samping kakak ya. Selamat hari Minggu Amang. Selamat hari Minggu Kak, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, samping saya adalah Kak Clara Boru Simanjuntak. Selamat hari Minggu adik-adik. Terus siapa lagi Kak pengkhotbah kita Kak? Nah adik-adik kita sapa juga ya pengkhotbah kita di minggu hari ini. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah tidak lupa juga ibadah online tanpa pemusik. Kalau kata pepatah seperti sayur tanpa garam ya adik-adik. Kita sapa ya adik-adik pemusik kita di minggu hari ini. Selamat hari Minggu untuk Abang Jonathan Manurung. Nah selanjutnya kita sapa juga ya buat Abang Ardianto Tampu Bolon. Nah satu lagi adik-adik pemusik kita Bang Matias Manurung. Adik-adik kita akan mulai ibadah online kita minggu hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Pujian Dengar Dia Panggil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita kembali lagi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah turut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya,
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau menyelamatkan dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah kelima. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan kembali bernyanyi, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Ayat kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman, tiba saatnya kita pengumuman, Kak. Ya, Amang. Adik-adik, pengumumannya masih sama ya seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita masih tetap ibadah online di rumah. Nah, adik-adik jangan lupa juga setelah ibadah ataupun saat ibadah difoto ya. Bagi ganti absen ya, Kak ya. Benar, Amang. Kemudian dikirim ya adik-adik ke grup kelas masing-masing. Jangan sampai lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik selanjutnya kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh teman sekolah minggu kita. Tapi Kak, sebelum doa syafaat, Iya, ada pengumuman lagi tambahan, Kak. Apa itu, Amang? Jadi kita punya PSA. Paduan Suara Anak sekarang lagi membuka pendaftaran. Jadi nanti di-share di grup kelas masing-masing untuk pengumumannya, Kak. Jadi tidak semua kelas berhak untuk ikut. Oke, Amang. Itu nanti pendaftarannya mulai dari kelas berapa ya, Amang? Kan nanti adik-adiknya Betul. bingung ya, Amang. Baru naik kelas nih apalagi, Amang. Nanti pengumumannya akan dijapri di kelasnya masing-masing. Oleh kakak guru kelasnya ya, Amang. Betul itu, Kak. Nah, adik-adik jangan lupa ya, bagi adik-adik yang tertarik untuk ikut daftar PSA, jangan lupa mendaftar ke kelasnya masing-masing. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kakak dan abang guru sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka sabar dalam mengajarkan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah juga kesehatan kepada kedua orang tua kami ya Tuhan, agar mereka sabar dalam membimbing kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kepada COVID-19 ini Tuhan, agar COVID-19 ini musnah dari dunia ini Tuhan, agar kami bisa ke gereja bersama-sama ya Tuhan dan mendengarkan firman-Mu bersama lagi seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman, Kak. Betul, Amang. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya dan juga alat-alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di kelas masing-masing ya, Kak ya. Betul, Amang. Nah, kita akan bernyanyi dari buku ND 718 UBG Yesus Manjo. UBG Yesus Manjo, UBG Yesus Manjo, si malu manjo, dosa silami hukum maaf, sahihut tono ku Yesus, sahihut tono ku Yesus, sahihut tono ku Yesus, ulihut ton Yesus Tuhaki. Lanjutkan ke ayat 2. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga,
Puji syukur kami ucapkan kehadapan-Mu atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Dari hari-hari yang lalu hingga sampai pagi ini, kami sehat dan kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah, walaupun ibadah kami melalui online. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih bisa mendengar firman-Mu. Berkatilah ibadah kami ini, satukan hati dan pikiran kami, agar kami dengar-dengaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, firman Tuhan untuk kita di minggu ini tertulis di Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Amsal di Perjanjian Lama. Baiklah, Inang bacakan untuk kita. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, peganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah, mari kita menonton video ini. Nasihat Papa. Dulu aku sangat hobi main game, tapi sejak nilaiku buruk, Papa melarangku main game lagi. Mulai sekarang, kamu hanya boleh main game saat libur panjang. Mengerti? Waktu itu aku sangat kesal, sedih, dan marah, sehingga guru sekolah mingguku memberikan pesan dari Alkitab. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, supaya engkau beroleh pengertian. Sejak saat itu, aku mulai rajin belajar dan berdoa. Aku juga belajar untuk taat pada papa dan mama. Adik-adik, Amsal adalah hikmat dari Salomo. Hikmat dapat kita capai kalau kita mendengar dan memperhatikan. Tapi bukan cuma mendengar atau memperhatikan, tapi kita juga harus menyimak. Apa yang harus kita simak adik-adik? Yaitu nasihat, petunjuk, ajaran dari orang tua atau dari guru kita di sekolah, atau petunjuk juga dari abang, kakak, guru sekolah minggu, atau petunjuk dari orang yang lebih tua dari kita. Adik-adik, mendengar dan memperhatikan
dan sekaligus melakukannya, itu artinya sama dengan berhikmat, mengerti apa tujuan pesan dari orang tua kita. Jadi adik-adik, seperti cerita yang di video yang baru kita tonton tadi. Siapa nama anak yang di video tadi? Kita sebut saja si Ucok. Sewaktu dia hanya main game, tidak peduli nasihat ayah, nasihat ibunya. Suatu waktu dia ujian di sekolah, dia dapat nilai jelek adik-adik. Dia tidak dapat mengerjakan ulangan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Sehingga dia merasa kesal dan merasa takut kepada orang tuanya. Di satu saat datang ayahnya menasehatinya. Katanya, Ucok, kamu mulai sekarang tidak bisa lagi main game. Kalau mau main game, sewaktu libur panjang sekolah. Awalnya si Ucok merasa kecewa, marah. Karena dia tidak mengerti apa itu nasihat ayahnya. Tetapi suatu saat datang guru dari sekolah minggu memberikan nasihat kepada si Ucok yang bunyinya seperti perikop kita ini, yaitu Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Akhirnya si Ucok menyadari kesalahannya. Dan dia mulai saat itu, dia mendengar, memperhatikan nasihat yang diberikan orang tuanya, yang diberikan oleh gurunya juga. Dia belajar sungguh-sungguh. Dan bukan cuma belajar dia adik-adik, bukan cuma belajar ilmu pengetahuan, tetapi dia juga rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab. Akhirnya dia menjadi anak yang sopan santun, anak yang pintar, dan juga anak yang hormat sama orang tuanya. Adik-adik, perikop kita ini adalah hikmat Raja Salomo. Adik-adik tahu enggak, kenal enggak dengan Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja yang bijaksana sewaktu memimpin bangsa Israel. Setiap keputusannya dan setiap arahannya kepada masyarakat Israel selalu menyenangkan, selalu bijaksana, sehingga masyarakat Israel hidup sejahtera, hidup damai. Adik-adik, Raja Salomo juga mendapat hikmat, bukan datang begitu aja adik-adik. Dia juga rajin, dia juga selalu dengar-dengaran, dia selalu memperhatikan apa yang dinasihatkan oleh ayahnya, oleh orang tuanya. Ayahnya juga seorang raja, raja yang besar, raja yang sukses, dan raja yang takut akan Tuhan. Setiap hidupnya selalu berserah kepada Tuhan. Siapa nama ayah Raja Salomo? Yaitu Raja Daud. Raja Daud juga terkenal raja yang berhikmat, raja yang taat kepada Tuhan, dan selalu mengakui kekuatan Tuhan, mengakui penyertaan Tuhan dalam setiap langkahnya. Demikianlah adik-adik, kita juga adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ditebus dari dosa.
Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah adik-adik, kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita, berarti Tuhan Yesus juga ingin kita supaya menyayangi Dia. Kita juga harus turut apa yang dikatakan Tuhan, yaitu turut kepada orang tua, taat kepada firman Tuhan, dan selalu menghargai orang lain. Jadilah adik-adik, jadi anak-anak Tuhan yang selalu taat akan perintah Tuhan, yang selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Kalau orang yang mau dengar-dengaran, mau menuruti nasihat orang tuanya, tentu hidupnya akan berbahagia. Seperti tadi contoh yang di video itu. Setelah dia berhikmat, setelah ia menuruti apa nasihat ayahnya, dia menjadi anak pintar. Dia bisa mengerjakan soal-soal dari sekolah. Dia membaca Alkitab, sehingga dia merasa berbahagia. Jadi adik-adik sekali lagi, anak-anak yang taat kepada orang tua, yang takut akan Tuhan, dan selalu setia dengan firman Tuhan, pasti hidupnya berbahagia. Demikian adik-adik firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya di dalam hati kita masing-masing, dan berbuah dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat padamu, yang selalu dengar-dengaran untuk nasihat orang tua, supaya kami tidak tersesat, tetapi kami peroleh kebahagiaan, karena kami selalu taat akan firman-Mu, dan juga turut akan nasihat orang tua kami. Dan orang tua kami pun merasa berbahagia dan bersemangat kalau kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang santun, dan anak-anak yang hormat sama orang tua. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga para orang tua yang selalu setia membimbing anak-anaknya. Cukupkan bagi mereka rezeki untuk merawat anak-anaknya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Demikian juga Tuhan, abang kakak guru-guru sekolah minggu yang sudah berusaha melayani anak-anak sekolah minggu, khususnya sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna, dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, tapi mereka masih mau melayani adik-adik kami sekolah minggu. Berkati pekerjaan mereka, dan juga Tuhan, berkati juga gereja-Mu yang selalu juga berusaha melayani jemaat-Mu. Berkati para pelayan dan juga para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman yang diberitakan tadi oleh Inang Situa kita. Betul Lama. Ya. Untuk mengakhiri kebaktian kita di hari Minggu ini, yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Supaya ku digemetar di
nyanyikan ayat kedua. Hatiku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi.